Makanya pertumbuhan iman seseorang itu harus organik gitu loh, organik. Kita ngomong sesuatu yang organik itu memang lebih slow. Lebih slow. Slow is fast ya? Iya, slow is fast. Tapi saya percaya buahnya akan lebih manis daripada itu. Karena tidak dibangun di dalam ketakutan, tetapi relasi. Justru investasi terbesar kita itu harus pada orang-orangnya, bukan sama buildingnya. Kita harus mendanai dengan baik anak-anak muda, anak-anak kids, anak-anak remaja, karena mereka yang akan menjadi penerus gereja juga, gitu. Betul. Dan orang-orang tua, orang yang lebih senior, dia juga perlu sadar bahwa tidak selamanya berada di dalam posisi tersebut. Mereka harus memberikan tongkat estafetnya kepada generasi berikutnya. Yang muda jangan juga nyala-nyalain. Orang yang tua juga jangan nyala-nyalain. Pakai hikmatnya orang tua yang lebih senior, tapi menggunakan energinya dengan passionnya anak muda. Kegagalan itu apakah ada unsur orang tuanya belum terlibat? Iya, itu juga menjadi salah satu Atau faktor terlibat yang dalam menaruh terbesar. adiksinya itu apa? Ya. Itu very early. Jadi kan tarik menarik nih, gereja berusaha mengurangi, mengeliminasi Orang tua tua yang menambah nggak sadar dia adiksinya. menambah. Jadi akhirnya setelah balance ditaruh, ya tetap sama aja. Iya. Di sini kurangin, di sini tambahin. Makanya pemuritan itu harus secara holistik. Tidak bisa anaknya doang atau parentsnya doang. Secara keseluruhan keluarga ini harus sama-sama untuk belajar di dalam mengenal Kristus. Nah, Gibeon Church melakukan apa untuk yang sisi orang tuanya? Dipaksa diapain? dimuridkan atau gimana? Kita tiap tahun kita ngajakin ketemu para parents. Parents meeting. Setahun sekali. Setahun sekali. Apakah itu cukup? Sebenarnya tidak cukup, tapi memang di tengah-tengah itu kita keep kontak ya dengan para orang tua. Ada kakak-kakak pembina yang nanyain kabar mereka, kabar keluarganya mereka. Apa ada yang tertutup? Ya tertutup ada, yang terbuka ada. Ya. Dan bagaimana kalau ada Iya. anak-anak yang berjemaat, bergereja di Gibeon Church, tapi orang tuanya enggak? Ya. Ya, let's say orang tuanya belum bertobat, masih kepercayaan yang lain, Ya. atau dia tidak punya orang tua, dia tinggal sama oma opanya dititipkan. Nah itu gimana? Ya memang cara ini bukan cara yang paling baik, tapi ini upaya sekali lagi yang kami lakukan sih. Gini loh, kalau memang orang-orang tuanya itu belum berjemaat atau memang ekstrimnya bukan berjemaat ya, belum percaya pada Kristus. Nah kita yang perlu dalam tanda kutip menjadi orang tua rohani mereka, menjadi kakak pembina. Ini bukan ngomongin tentang kasta-kasta tertentu di gereja. Oh itu dia adik rohaniku, itu anak rohaniku. Tetapi kita perlu memberikan perhatian khusus pada mereka. Karena saya percaya bahwa anak-anak itu juga yang akan membawa keluarganya kepada Kristus melalui hidupnya. Kan hidup kita itu terjadi bukan kebetulan ya. Banyak di tempat saya melayani ada anak-anak yang memang orang tuanya belum percaya, tetapi dia melihat bahwa ada perubahan hidup di dalam anak-anaknya. Maka orang tuanya pun akan datang ke gereja juga dan datang ke gereja. Percaya Yesus. Saya mengalami itu di depan mata saya. Tapi kayaknya asik juga kalau misalnya ada anak yang berhasil Bawa keluarganya. gini maksudnya, dia berhasil berhenti dari adiksi yang merusak ini, kemudian diselebrasi bersama oleh keluarga dan gereja kan. Sesuatu yang baik itu kan perlu diselebrasi, dihargai dan dirayakan kan. Apakah Gibeon Church melakukan hal tersebut atau Kita tidak pernah merayakan itu secara konkret ya. Tapi biasanya kita kalau merayakan selebrasi tertentu itu baptisan atau kita mengimbres acara-acara bersama family gitu. Jadi itu yang bisa kita lakukan dan kita mengapresiasi itu setiap musim hidup mereka. Ketika mereka graduation, naik kelas? Iya, naik kelas, lulus. Dan itu kita mendorong mereka untuk menjalani musim hidup yang baru. Tadi dari Pastor Dave bilang tuh ya, saya sebagai anak muda itu kayak dapat sesuatu.
kayak seakan-akan mungkin anak muda sekarang tuh cenderung menyalahkan parentsnya. Wah, parentsku yang kayak gini, parentsku yang seperti ini, akhirnya adiksi apa dan sebagainya karena mereka ituin ke aku. Tapi pada dasarnya ini tuh juga nggak semuanya itu tugasnya parents, nggak fair. Justru kalau misalnya kita tuh udah kenal Injil, mungkin anaknya dulu, bisa jadi kan anaknya dulu yang kenal Injil, ya kan? Itu tuh juga adalah tanggung jawab kita sebagai anak untuk mengasihi orang tua kita. Betul banget. Dan tanggung jawab kita juga Betul untuk banget. menyebarkan Injil kepada mereka. Iya. Gitu ya. Jadi ya walaupun mungkin parents and children gitu, tapi kayak ini menurutku kayak Injil tuh nggak cuma sebatas di ya udah kalau kita children berarti orang tua kita mau hilang kemana kita udah ngerti, kita nggak usah bilangin. Kita tetap punya tanggung jawab gitu loh di dalam orang tua kita, tetapi untuk keselamatan orang tua kita percaya atau tidak itu memang urusannya Tuhan. Tetapi apa yang bisa kita lakukan? Mengabarkan Injil bagi mereka. Mungkin tidak langsung melalui ucapan kita, diawali mungkin dari perilaku kita juga. Dari orang tua juga perlu juga, pemimpin gereja perlu juga belajar memahami anak-anak muda. Jangan hanya menyalahkan ini nggak bisa diatur, pemberontak. Dan anak-anak muda juga, orang tua nggak mau berubah. Enggak, kita bukan Dua sisi ya, bukan dua sisi culture ya. mana yang perlu kita pegang gitu. Ini tension juga karena yang generasi di atas itu biasa judgmental. Ya. Suka menyalahkan yang ini, selain judgmental meremehkan. Lu bisa apa? Ya. Lu bisa kasih apa? Apa kontribusimu? Sedangkan yang di bawah lihat ke atas sombong. Ya, nggak ngerti kami. Diatur-atur. Atur-atur ya. Bahkan bisa ada yang sudah penuh dengan kecurigaan, ini mau apa lagi dari kami? Apa yang kita bisa kasih buat gereja? Ya kan? Karena terus terang saya sudah pernah dengar beberapa hamba Tuhan itu berkata bahwa pelayanan untuk anak-anak muda baik di sekolah minggu maupun teens atau di youth itu dianggap second class. Kelas 2. Karena mungkin dilihat dari benefit apa sih yang kita bisa dapat dari mereka, profit apa yang kita bisa dapat dari mereka. Itu kan sebenarnya natur dosa manusia juga, bahwa apa yang kamu bisa kasih buat saya. Nah ini bagaimana di Gibeon Church, ya saya percaya dengan melihat apa yang dilakukan oleh Pastor Dave ini kan selain tenaga, dana juga besar Harus. yang dikucurkan ke mereka. Harus digelontorkan. Ya. Jadi ya ini bahasanya saya tidak menemukan kata-kata yang tepat, tapi tolong jangan disalah mengerti. Justru investasi terbesar kita itu harus pada orang-orangnya, bukan sama buildingnya. Kita harus mendanai dengan baik anak-anak muda, anak-anak kids, anak-anak remaja, karena mereka yang akan menjadi penerus gereja juga, gitu loh. Ya. Mereka yang meneruskan pelayanannya. Betul. Dan orang-orang tua, orang yang lebih senior, dia juga perlu sadar bahwa tidak selamanya berada di dalam posisi tersebut. Mereka harus memberikan tongkat estafetnya kepada generasi berikutnya. Yang muda jangan juga nyala-nyalain. Orang yang tua juga jangan nyala-nyalain. Pakai hikmatnya orang tua yang lebih senior, tapi menggunakan energinya dengan passionnya anak muda. Itu yang perlu dilakukan. Sinergi itu ya. Sinergi ya. Iya, sehingga gap di dalam generasi itu tidak terlalu tajam. Itu berlaku untuk di rumah, berlaku untuk di gereja. Jadi mereka bisa saling terbuka. Betul, gitu ya. betul. Itu harus terjadi. Aku tuh ingat sebuah frase yang sangat terkenal ya. Dulu kita sering menggaung-gaungkan ini bahwa keterbukaan awal pemulihan. How does it works dalam nurturing the generation? Karena kan tadi kita udah ngomong tentang adiksi, kita ngomong tentang generation gap dan lain-lain. Bagaimana, apakah frase itu masih relevan nggak sampai sekarang? Bahwa keterbukaan adalah awal pemulihan. Dan kalau misalnya memang penting, bagaimana gereja itu bisa jadi tempat yang aman untuk mereka terbuka? How to create a culture lah. Intinya kayak Gereja harus jadi tempat yang safe but not soft. Gitu. Safe untuk Safe but not soft. pemimpin gereja, safe but not soft. safe. Gitu dong. Kalau ada Single sesuatu shot, yang single shot. salah, jangan langsung dihakimi. Tetapi juga harus dinasehati. Jangan kamu nggak berguna, gini aja jatuh lagi, gitu aja gagal. Safe, it's okay kamu salah. Ayo kita berjuang sama-sama. Aku mau doain kamu.
Aku mau nemenin perjalanan iman. Kita berjuang bersama-sama. Iya, kuncinya berjuang sama-sama karena kita pun cacat. Iya, Kita nggak sempurna. Kita nggak sempurna. Kita mungkin nggak dosa A, tapi kita punya dosa B. Iya. Sama-sama kita bisa saling mengoreksi. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Ada kutipan bilang, kamu jangan menjudge dosa orang karena dosanya cuma berlainan dengan kamu. Iya, iya. Beda dosa aja. Sama kamu aja. judge dia. Kita bisa ngomong keterbukaan awal pemulihan. Itu bisa relevan, tapi juga nggak bisa relevan juga. Kalau kita nggak punya sparring partner yang berpusat pada Injil. Ya. Oh, Itu malah dijadikan senjata I see. untuk tahu kelemahanmu. Tapi kalau partnermu ini orang-orang yang hidupnya berpusat pada Injil walaupun punya kelemahan, maka ayo kita berjuang sama-sama. Kita nggak lebih baik. Ayo kita sama-sama pandang karya salib Kristus. Yes, jadi terbuka aja itu nggak bisa pulih, nggak cukup untuk bisa pulih. Tapi harus sama-sama saling mengarahkan ke Injil, baru pemulihannya terjadi di sana. Betul, Gitu kan. betul. Soalnya kan kalau dari dulu ya saya juga didoktrinnya gitu kayak terbuka, nggak boleh pulih tapi curhat. Tapi Enggak. Bercanda. enggak gini. Ini menarik karena keterbukaan adalah langkah awal pemulihan ya. Di kantor polisi orang tuh terbuka. Iya. Tapi kan pakai baju, Pastor. Oh my god. Itu beda. Balik lagi. Ini acara apa sih? Jadi kalau dia terbuka tuh kan bukan karena sebuah hubungan, Karena bukan takut juga kan. dia terbuka karena dibawa under pressure, Under pressure. Oh my god. dibawa ancaman. That's Kamu nggak terbuka, hukuman tambah berat. Nah, Gibeon Church tadi kan sudah mengatakan bahwa yang paling penting adalah ciptakan relasi. Betul. Relasi. Relasi itu membuat dia safe, Iya. bukan soft. Safe, aman. sehingga dia bisa terbuka. Nah, kita kan mau keterbukaan yang karena dia rela. kasih. Kasih. Karena kasih. Bukan under Pressure, pressure and atau fear. di bawah punishment. Iya. Ya kan? Nah, gereja-gereja saya nggak tahu mereka melakukan keterbukaan ini dengan langkah yang seperti apa. Karena ada gereja itu dia menciptakan satu kondisi fear dengan menceritakan konsekuensi. Iya. Kamu kalau nggak terbuka, masuk neraka lo. Kamu disiksa lo. Hidupmu hancur, masa depanmu nggak ada. Itu kan semua kan penciptaan intimidasi sehingga atmosfer yang timbul dia terbuka. Ada gereja kayak gitu ya, Pastor? Kita sebutkan aja. Iya. Ya pasti ada. Ada. Iya. Pasti Itu ada. tapi bener banget. Itu legalis. Itu ya. bener legalis. banget. Itu Ada bener juga banget. sisi yang antinomian. Udahlah kamu berbuat dosa aja. Kita menerima kamu apa adanya. Ada gereja kayak gitu? Ada. Oh, Ada. Kamu masuk neraka. Kalau kamu, nah, Karena gini, saya yakin banget manusia itu kalau sudah pengen sesuatu dia akan menghalalkan segala cara. Iya. Kalau untuk mencapai sebuah tujuan, dia bisa pakai misalnya kita mau tujuannya keterbukaan, oke, dia bisa pakai cara intimidasi, takut-takutin, ketakutan disebarluaskan, atmosfer tercipta, terbuka. iya, gampang itu. Itu cara paling gampang. Iya, Itu cara yang paling gampang. Pakai intimidatif. Cara itu yang paling butuh gampang. waktu dan butuh pengorbanan adalah cara bangun relasi. Sampai dia nyaman, aman, Wih, ini dan dia Ini terbuka, facts. dia rela. Makanya pertumbuhan iman seseorang itu harus organik gitu loh, organik. Kita ngomong sesuatu yang organik itu memang lebih slow. Lebih slow. Slow is fast ya? Iya, slow is fast. Tapi saya percaya buahnya akan lebih manis daripada itu. Iya. Karena tidak dibangun di dalam ketakutan, tetapi relasi. Ya. Yesus waktu makan di rumah Sakeus, Yesus nggak suruh Sakeus Iya, tadi kan bilang. karena lu akan masuk neraka. Tahu nggak neraka itu? Kan dia Belum pernah ke sana, nggak tahu. nanya dia ke sini. Mungkin ada yang pernah ke neraka, nggak Nah, tahu. ini Ada yang kan jasa itu ya? ini cara Pelesiran yang, ke neraka. Oh, nggak ada. Ada ya? Oh iya itu. jadi ini kita bisa lihat bahwa cara Yesus bukan cara mengintimidasi. Cara Yesus adalah cara dengan kasih dan membangun relasi. That's very Dan tidak ada dalam ayat itu, perikop itu saya menemukan bahwa Sakeus ngaku dan bertobat karena dibawa ancaman. Enggak, cuma makan kan? Cuma makan. Yesus
Bayangin Relasi, Yesus kesana, kan? pendosa, bagikan uang. Tapi gini loh, justru anugerah itu sama orang yang tahu dosanya, justru Tuhan itu bermurah hati. Iya. Tetapi Yesus lihat orang-orang yang agamawi, legalistik, yang suka nuding-nuding orang buruk, Langsung disikat. langsung kamu itu seperti ular beludak yang dilabur kayak kuburan dilabur kapur putih tapi dalamnya tulang belulang. Itu dua kontras yang berbeda. Iya. Pendekatan Paradoks Yesus kepada orang berdosa, dia pakai pendekatan yang relasi, bangun hubungan tanpa intimidasi. Tapi dengan orang yang legalistik, Iya. yang dalam tanda kutip sudah tahu kebenaran, Tapi kan berdosa juga. berdosa juga. Dia hajar langsung to the point, Iya. nggak pakai babi ibu, nggak ajak makan, Nggak ada. nggak ajak makan, langsung sikat keturunan ular beludak ya. Oke. Iya. Itu Nah, tadi kan kita kan barusan udah ngomongin yang dari versi church-nya ya, di mana gereja itu bisa ngajak orang tua, bisa menciptakan suatu kultur untuk anak-anak terbuka, orang tua bisa terbuka, bisa terjadi sinergi. Nah, sekarang aku mau tanya mungkin terakhir dari anaknya gitu ya. Mungkin kalau misalnya mungkin ada anak-anak teens yang ngelihat ini, anak-anak youth yang ngelihat ini, bisa nggak kasih tips atau kasih langkah atau kasih sesuatu yang bisa membuat mereka itu menyelesaikan addiction-nya atau itu tadi mengubah addiction-nya yang dari ini jadi yang lebih tinggi, jadi ke Kristus. Tadi di awal sempat bilang sih, teman-teman perlu tahu bahwa addiction kita terhadap dunia itu tidak ada habisnya. Kita tidak bisa dipuaskan dengan sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Apa itu prestasi, entah itu karir, entah itu sekolah, entah ya itu yang kelihatan positif ya, atau sesuatu yang negatif, pornografi. Kita tidak bisa menemukan kepuasan di sana. Itu kabar baik sekaligus kabar buruk. Kabar baiknya intinya berarti hati kita itu didesain dengan sesuatu yang kekal di sana. Dan itu hanya bisa diisi dengan sesuatu yang kekal. Dan itu hanya bisa ditemukan di dalam Kristus. That's why gospel is Lihatlah very sesuatu yang lebih indah, yang lebih mulia daripada apa yang kita alami. Apakah itu mudah? Tentunya ini bukan kayak cara praktis langsung switch gitu ya. Enggak. Ini progresif. Kita harus mengingat. Makanya Martin Luther itu ngomong, khotbahkan Injil kepada dirimu setiap hari karena kita tuh lupa. Setiap hari. Ya. Lupa akan berita Injil. Jangankan orang-orang yang di dalam adiksi, kita yang mungkin tidak punya adiksi dalam hal yang apa ya kelihatannya buruk, kita lupa. Kita pengen diterima orang, kita pengen terlihat baik, itu adiksi loh. Iya. Adiksi narsis loh. Iya. Kok aku pelayanan nggak diucapin thank you, kita sakit hati, itu adiksi loh. Iya. Itu adiksi. Makanya kita perlu Injil. Kristus sudah menerima aku. Identitasku dalam Kristus. Kristus sumber kepuasanku. Yes. ya. Itu yang perlu kita ingat. Mungkin terakhir dari saya ya juga kalau saya boleh nambahin, salvation is a community project. Yes. You cannot stand alone. Kamu nggak Ya, bisa jalan nggak bisa sendirian. You need a community untuk bisa berjalan bersama, untuk Betul. selalu ingatkan tentang Injil itu nggak sih? Yes. Pastor? Betul nggak sih? Betul itu. Oke, ini topik yang sangat menarik ya, dan saya percaya bahwa kalau kita bergantung kepada Tuhan, maka kebergantungan yang lain tuh akan terlihat Fana. hilang. Wow. Ya kan? Yes. Meredup, Akan meredup, ya, meredup. terlihat tidak menguntungkan, merugikan. Kalau kita kebergantungan, karena saya percaya Tuhan ciptakan dalam hati manusia itu ada kebergantungan. Yes. Dan dia mau kebergantungan ini kan hanya kepada dia, Yes. sehingga kebergantungan-kebergantungan yang lain itu menjadi sirna. Sehingga jangan cari di tempat yang salah. Yes. Cari tempat yang benar. Oke, sahabat Bible and Coffee, kita selesai untuk episode ini. Terima kasih banyak, Mr. Dev ya, sudah bersama-sama dengan Thank you so kita. much. Thank you. Irawan, Devin ya. Thank you. Kita akan ketemu di episode yang lebih seru lagi, dia akan datang. Dan sampai jumpa, Tuhan berkati. Bye-bye. Bye. Thank you.